Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Dia senantiasa bersama kita, memenuhi seluruh ruang dalam diri kita. Kita tinggal dalam tubuhnya, kita tinggal dalam perutnya Allah. Dia memeluk kita setiap saat, memenuhi seluruh kebutuhan kita, meminjamkan kehidupan lewat nafas kita dari ruang semesta tanpa batas ini. Selama ini barangkali kita hanya terpesona melihat sesuatu tanpa memandang. Padahal yang disebut dengan materi sesungguhnya adalah ruang kosong. Karena materi tersusun oleh atom, atom membentuk molekul, molekul membentuk materi, dan setiap materi itu sesungguhnya adalah ruang kosong. Materi adalah energi yang memadat. Makanya Allah meliputi semuanya, meliputi semua yang di luar, meliputi semua yang di dalam. Tidak ada satu materi pun yang tidak diliputi olehnya. Semoga kesadaran ini sudah terbangun dalam diri kita. Oleh karena itu Allah memberikan izin kepada kita lewat tubuh kita untuk menyaksikan kecerdasan semesta tanpa batas yang meliputi seluruh ruang kosong ini dengan menunjukkan cahaya di atas cahayanya. Karena dari semua bentuk energi yang gampang untuk disaksikan adalah cahaya. Oleh karena itu jangan heran kalau pencapaian spiritual di tingkat awal yang diawali oleh semua para nabi, para rasul adalah menghadirkan dan menyaksikan cahayanya. Beruntung para sahabat yang sudah diterangi pohon zaitun yang kegelapan dalam diri ini, sehingga pohon zaitunnya sudah terang benderang, bodhisatwanya sudah terang berang, sehingga kita bisa mengalami maulid setiap saat di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang berkesadaran, maulid bukanlah peringatan yang diperingati setahun sekali, tapi maulid itu adalah lahirnya kesadaran kita setiap saat. Dan kalau kita sadar sesungguhnya di setiap ruang dan waktu, tubuh kita itu bukan tubuh yang kemarin. Pada saat saya memberikan pelatihan sholat khusyuk kemarin, ada sahabat yang bertanya pada saya, "Ayah, kenapa waktu saya pelatihan sholat khusyuk bulan yang lalu dengan saya ikut pelatihan khusyuk yang sekarang kok rasanya berbeda? Dan sekarang rasanya saya bisa menunggal, bisa menyatu walaupun cuma 1 rakaat saya melakukan sholat." Jawaban saya sederhana. Kamu tidak sadar bahwa sesungguhnya saya 2 bulan yang lalu dengan saya yang hari ini sudah bukan Saiful yang sama. Kesadaran saya sudah berbeda. Secara fisik, secara fisiologi, atom-atom penyusun tubuh saya sudah bukan yang lalu lagi. Bahkan Saiful yang kemarin dengan Saiful yang hari ini sudah berbeda. Jadi jangan heran kalau saya berbicara ayat yang sama, kemudian kalian mendapati kesadaran yang berbeda. Itulah yang disebut dengan lapisan-lapisan langit, lapisan-lapisan kesadaran yang tidak pernah akan ada habisnya. Oleh karena itu beruntung mereka yang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran dalam dirinya. Dan orang-orang yang berbicara hanya menggunakan pikirannya, makanya bicaranya akan rugi. Karena apa? Dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tetapi orang yang berbicara melampaui kecerdasan pikirannya, masuk intelijensianya, masuk alam kesadarannya, mengakses alam-alam yang tinggi yang ada dalam dirinya. Saat dia bicara pun dia dialiri oleh ilmu-ilmu baru. Itu perbedaan orang sadar dengan orang yang belum sadar. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta yang telah meminjamkan kehidupan kepada kita, yang sekarang hadir sebagai detak jantung kehidupan semesta dan sekarang mengalir sebagai energi lembut dalam tubuh kita. Mari kita hening sesaat dan rasakan keberadaannya, rasakan kehadirannya. Dan pada saat yang sama mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mari kita mohon izin dan berkahnya, semoga Allah membukakan pintu kecerdasan yang melampaui pikiran, sehingga hari ini kita akan dialiri, dihujani ilmu-ilmu yang akan melewati intuisi kita, dan kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bukakanlah pintu kecerdasan kami, alirilah kami dengan pengetahuan sejati yang akan menjadi syafaat bagi kami, yang akan mensejahterakan lahir batin kami. Amin. Topik kita kali ini seperti yang sudah saya share di grup, berhasil mentertawakan diri sendiri. Siapapun yang hari ini berhasil mentertawakan dirinya sendiri, itu tandanya dia tumbuh. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, itu tandanya dia mati. Jadi untuk membedakan orang hidup dengan orang mati sederhana. Orang hidup itu tandanya berhasil mentertawakan diri sendiri, sedangkan orang mati tandanya tidak bisa mentertawakan dirinya, habis seluruh waktunya hanya untuk mentertawakan orang lain. Itu cirinya tumbuh. Dan ciri tumbuh itu berubah. Sesuatu disebut tumbuh kalau berubah. Kemarin itu berupa biji, kemudian keluar tanda-tanda kehidupan dari biji, dan besok sudah jadi batang, besok keluar daun, besok lagi sudah menghunjam akarnya, besok lagi sudah menjadi pohon yang rindang. Itu ciri tumbuh. Dari mana tumbuh itu dimulai? Tumbuh itu dimulai pada saat kita sukses mentertawakan diri kita sendiri. Karena kita terlalu lama mentertawakan orang lain. Hari ini saya akan berbicara tentang diri saya. Karena kalau saya bicara orang lain, pertama saya tidak tahu apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Yang kedua, saya membatasi diri karena saya tidak berhak membicarakan siapapun. Saya akan mengawali pembicaraan hari ini dengan perjalanan saya. Saya lahir di sebuah keluarga yang sangat ketat beragama. Orang tua saya, kata orang di kampung, adalah tokoh agama, disebutnya juga kiai. Dan saya beruntung dilahirkan dari ayah dan ibu yang semacam itu. Karena itulah ayah ibu terbaik yang telah menjadikan saya hari ini seperti ini. Dari kecil saya dididik untuk taat beragama. Dari kecil saya sudah diajarkan agama saya apa. Dari kecil saya sudah diajarkan kalau ditanya orang, kamu orang beriman atau tidak? Jawab saja, saya orang beriman. Dan secara tidak sadar itu merupakan sesuatu yang bagi saya saat itu penting, secara tidak sadar. Tapi begitu saya dewasa, saya mencapai kesadaran tertentu, saya mulai berpikir, kenapa ya ayah saya berani-berani ngasih label agama tertentu pada saya, tepat pada saat saya saat itu dalam keadaan belum sadar. Saya tidak pernah ditanya oleh orang tua saya, kamu mau beragama apa? Kalau kalian, saya nggak tahu. Makanya saya tidak mau cerita kalian, saya cerita saya. Dan siapapun tidak boleh menggugat saya, karena saya cerita saya. Jadi saya tidak pernah ditanya, saya mau beragama apa,
mau ngambil jalan mana, tidak. Karena orang tua saya beragama X, maka saya pun agamanya adalah X. Pada saat saya kecil, ya saya merasa saya sebagai pewaris. Tapi ketika saya dewasa, apa iya saya sudah beragama X yang sebenar-benarnya? Atau sekedar saya mewarisi label yang ada pada orang tua saya? Dan secara otomatis kan, kalau saya beragama X, maka ada runtutan yang mengikuti saya, termasuk ritual-ritual agama yang saya anut. Akhirnya saya seperti robot, nih saya seperti robot, ya, menjalankan semua ritual, menjalankan semua aktivitas agama, ya persis seperti yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan pada saat itu, saya mulai belasan tahun, saya mulai banyak bertanya sama orang tua saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat alami, tidak dibuat-buat, yang lahir dari kecerdasan saya sendiri. Harusnya kan boleh, karena kecerdasan itu diberikan Tuhan memang untuk supaya kita cerdas. Dan saya terus terang saja, setiap saya bertanya secara bebas menurut kehendak kecerdasan saya tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan lebih banyak orang tua saya marah pada saya. Hanya bertanya yang sederhana saja, sebetulnya Allah itu apa? Itu kan pertanyaan alami, hak asasi saya yang harusnya dipenuhi kan oleh orang tua. Tapi saat itu saya tidak mendapatkannya. Ketika orang tua saya mengatakan, kalau berdoa itu coba menengadahkan tangan ke atas. Dan saya tanya orang tua saya, kenapa saya harus berdoa menegakkan tangan ke atas? Dan orang tua saya bilang Tuhan ada di atas. Ya saya bertanya lagi, di atas mana? Apa di atas pohon? Apa di atas rumah kita? Dan saat itu bungkam. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan kritis ketika saya umur belasan tahun dan saya tidak mendapatkannya. Lalu orang tua saya karena bingung dengan saya, lalu saya dititipkan di pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, sama modelnya. Saya bukan mau merendahkan pesantren, yang saya dapat jawabannya marah dan tidak jelas. Saya disuruh bersahadat, ya saya disuruh baca aja. Kata bapak saya, sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah saya tanya kan, ini saya. Saya tidak cerita siapa-siapa, supaya tidak konflik. Saya tidak cerita kalian, saya cerita saya. Sebetulnya sejak dari kecil saya ini sudah ada dalam diri saya keinginan tertawa, mentertawakan diri saya sendiri. Tapi saat itu tertawa saya tertahan. Dan saya baru tertawa lebar-lebar sekarang. Makanya suka mengajak kalian tertawa kan? Itu sekarang. Saya tertahan karena takut kalau saya tertawa marah lagi orang tua saya. Saya coba disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kan saya bersyahadat dengan mulut saya, kan bersaksi itu semua dengan mulut. Dan saya cuma bertanya, apa boleh saya bersaksi dengan mulut saya? Kan saya belum tahu Allah. Bapak saya cuma menjawab, gak usah banyak nanya, ikuti saja. Nah ketidakpuasan ini kan jadi penyakit bagi saya. Tapi ketidakpuasan inilah yang mendorong saya untuk berjalan melakukan proses pencarian tentang jati diri saya, termasuk juga hal-hal yang masuk akal bagi saya.
Kan syahadat itu bersaksi kepada Allah dan bersaksi pada Rasul. Sedangkan saya tahu Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Fotonya saja sampai sekarang saya belum pernah lihat. Sementara saya harus bersyahadat kepada beliau. Coba saya ini, kalau kalian kan gak seperti saya kan bingung. Mau tertawa saya juga takut dimarahi. Mau nanya lanjutan juga saya tidak mendapatkan jawaban. Kalau kalian mah hebat ya, dari kecil suruh begitu ngikut aja. Kalau saya tuh stres disuruh begitu. Nah, ketika saya sudah menemukan syahadat yang sebenarnya, saya sudah bertemu dengan jati diri saya sudah menyaksikan Rasul sejati saya, dan saya sudah menemukan siapa diri saya. Saat itu saya mulai bisa tertawa. Ternyata untuk sampai pada tingkat tertawa itu tidak mudah para sahabat perjalanannya. Saya tidak cerita tertawa seperti kalian terbahak-bahak sambil nyanyi, bukan itu tertawa hari ini. Topik kita adalah tertawa tentang diri sendiri. Saya dari kecil ya taat beragama dan saya sholat. Sama seperti kalian sholat. Walaupun saat itu juga saya bingung, sholat itu apa? Kenapa rakaatnya 17? Kenapa bukan 18? Kenapa bukan 19? Kenapa bukan 2 rakaat saja? Dan pertanyaan tentang rakaat saja ini nggak ada jawaban yang pasti bagi saya. Kenapa takbiratul ihram itu begitu? Dan kenapa ketika baca syahadat kok yang diacungkan telunjuk bukan kelingking gitu loh? Atau jempol kali? Itu pertanyaan yang terus mengganggu saya dan tidak menemukan jawabannya saat itu. Dan terus terang ya, akhirnya saya itu merengek-rengek ya sama Allah. Saya bilang, kalau engkau ada, tolong dong jangan bikin saya bingung. Yang saya heran itu kok orang lain, teman-teman saya nggak pada bingung. Telunjuknya disuruh gini, gini aja. Saya disuruh gini, yang nggak saya lakukan. Makanya saya disebut anak nakal di rumah, karena nggak taat sama ayah saya. Tetapi ketika ayah saya umurnya 79 tahun, justru saya bisa memberikan pencerahan pada ayah saya tentang semua yang saya pertanyakan, dan ayah saya mengakui itu. Di usia beliau 79 tahun. Betapa lama untuk sampai di tingkat itu. Dan saat itu beliau berhasil mentertawakan dirinya sendiri. Jadi saya berani mengatakan bahwa siapapun orang yang sudah berhasil mentertawakan dirinya sendiri, berarti dia sudah tumbuh kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini hanya sibuk mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, paling suci, seakan-akan dia punya jalan terbaik satu-satunya, bahkan Allah pun dikooptasi oleh dia, gak ada Allah bagi yang lain, hanya untuk dia sendiri. Saya kira belum tumbuh. Jadi hari ini kompetensi yang saya bangun buat kalian sederhana. Selesai kalian mendengarkan ocehan saya, tanya pada dirimu, apakah kau udah tumbuh atau belum? Nah, ciri tumbuh sederhana indikatornya, berhasil mentertawakan diri sendiri. Sampai saya belajar bahasa Arab, apa sih sholat itu? Saya baca ribuan ayat di Quran, apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan, sholat itu instrumen.
Tujuannya sholat adalah tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya. Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat khusyuk. Maaf ya, sampai hari ini saya tidak mau bikin modul pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak bikin PPT tentang pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini saya tidak diizinkan untuk membuat itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang sangat luar biasa, mahal sekali. Dan saya mendapatkan ilmu ini berdarah-darah sampai mendapatkan kenikmatan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Bayangkan kalau 17 rakaat. Ya, itu. Oleh karena itu yang sudah dapat pelatihan sholat khusyuk dari saya, jaga. Jangan dianggap sepele. Saya mendapatkan itu berdarah-darah, tidak dengan cara yang mudah. Oke, baik, kita lanjutkan. Naik lagi berikutnya, itu sholat. Saya terganggu kan ketika membaca satu ayat di Quran. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah bapak saya sendiri. Karena saya dari kecil diajarkan untuk hafiz Quran. Jadi kan saya tahu ayat-ayat itu. Saya diajarkan bahasa Arab, saya jadi ngerti isi ayat itu. Di ayat Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, 3 sholatnya ingat Allahnya sedikit. Sedangkan saat itu saya boro-boro ingat Allah sedikit, gak ingat Allah sama sekali karena saya gak tahu Allah. Yang luar biasanya saya saat itu, gagah saya. Kalau saya udah ceramah agama di depan publik, oh gagahnya kayak apa? Apalagi kalau sudah pakai sorban. Saya. Dan sekarang saya berhasil mentertawakan diri saya yang pakai sorban itu. Yang gagah waktu itu membodohi orang, yang gagah waktu itu nipu orang. Saat itu saya ngajak orang lain sholat, sementara saya sendiri nggak tahu sholat itu apa. Karena kebanyakan kan begitu. Yang penting kan ngajak aja. Dan saya juga tidak mengajarkan orang lain siapa yang harus disembah dalam sholat. Gimana sih sholat, napasnya di mana, kesadaran kita di mana, apa yang harus diingat. Sedangkan perintah sholat di Quran itu sangat jelas. Di Quran surat Toha ayat 9 sampai 14, orang pertama yang diperintahkan sholat kan Nabi Musa. Dan yang luar biasa, Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat, Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah. Diundang. Di situ ada kata-kata begini, hai Musa, aku telah memilih kamu. Lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang berada di Al-Muqaddasit Tua. Tempat suci tua. Tempat suci tua itu saya memahaminya adalah kolbu. Karena apa? Karena tubuh kita, dari semua anggota tubuh kita, yang pertama kali Allah buat adalah kolbu. Makanya Allah lalu menempatkan diri di situ. Dan Allah mengatakan kolbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Gak mungkin Allah menyuruh kita manusia membuat rumahnya untuk dibangun oleh kita. Gak mungkin dong. Itu gak mungkin banget. Jadi Allah sudah membuat rumahnya sendiri. Tapi hati-hati, rumah Allah dengan rumahnya Saipul beda.
Kalau rumah saya ada batasnya dan saya tinggal di dalamnya. Tapi rumah Allah jangan dibayangkan seperti rumah saya, ada dindingnya, ada pintunya, ada kusennya. Tidak, rumah Allah mah ubluk ablak, gak ada kusennya. Walaupun untuk masuk ke sana tetap harus lewat pintunya, harus ada kuncinya. Tapi bukan berarti Allah tinggal di situ. Karena kalau Allah tinggal di situ berarti dia tidak tinggal di tempat lain. Kan aneh. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Jadi kalau Allah meliputi semesta raya, jelas dong Allah bukanlah suatu sosok. Yang meliputi tidak mungkin sosok, yang diliputi jelas sosok. Jadi kalau hari ini kita mempersepsikan Allah itu sosok yang tinggal di langit, sidang dong di kursinya, di aras katanya, itu yang membuat ilusi keterpisahan kita semakin jauh dengan Allah. Lupa ya, kemarin kita mengiris-ngiris bawang dan karena ngelamun kemudian teriris tangan kita. Hari pertama mengering, hari kedua sembuh, hari ketiga bekasnya pun tidak ada. Pernahkah kalian berpikir siapa yang menyembuhkan? Bagaimana sel-sel yang terkoyak itu kok bisa sempurna kembali? Kan kalian bisanya cuma mengiris, tetapi kan yang menyembuhkan Dia. Apa Dia tidak hadir di telunjuk kita yang teriris itu? Masihkah kita mencari Dia di tempat lain? Bukankah Dia meliputi Anda? Bahkan Allah mengatakan saking meliputi kita, beliau ngasih alamat lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedangkan perintah sholat di Quran jelas, aqimis sholata li zikri, sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tidak mungkin seseorang tiba-tiba disuruh sholat sementara dia belum bisa mengingat Dia. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Berarti ada perjumpaan dulu dong sebelum terjadi persembahan. Ada perjumpaan dulu dong sebelum Nabi Muhammad bisa mengingat Dia. Kan gak mungkin bisa mengingat kalau tidak ada perjumpaan. Jadi sangat masuk akal kalau Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat di Quran surat Toha diundang dulu oleh Allah. Allah mengatakan begitu kok, ya Musa, hai Musa, aku telah memilih Anda. Pertanyaannya kenapa Musa dipilih Allah? Karena Musa ingin dipilih, bukan Allah pilih-pilih. Hati-hati. Jadi kalau Anda ingin dipilih seperti Musa, ya Anda harus ingin dipilih. Maka Allah akan memilih. Karena Allah hanya memilih mereka yang ingin dipilih. Jadi sebetulnya Allah ingin mulai semuanya dari diri kita sendiri. Siapa yang punya kehendak dikehendaki, yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Siapa yang ingin dipilih ya harus ingin dipilih, maka Allah akan memilih. Nah, kenapa Musa dipilih? Mungkin kita masih berpikir, oh karena Musa itu rasul, begitu. Nah, ini ada yang salah pemahaman kita selama ini, karena menganggap rasul itu manusia-manusia yang diunggulkan Allah. Dan kita menganggap diri kita ini manusia-manusia yang tidak diunggulkan Allah. Emang mau punya Allah begitu? Yang ini diunggulkan, yang ini enggak diunggulkan. Sedangkan Allah adalah maha adil. Saya ingin kasih tahu sebetulnya para nabi, para rasul hebat karena dirinya sendiri ingin hebat, bukan dihebatkan oleh Allah. Karena selama ini kita sering mengatakan, oh para nabi, para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah. Bukankah kita menghina mereka? Sederhana kok. Yang ini anak rakyat, yang ini anak pejabat. Yang ini bisnisnya hebat, yang anak pejabat. Yang ini biasa-biasa saja. Karena yang ini difasilitasi, yang ini tidak. Mana yang terhormat? Anak rakyat jadi pengusaha hebat atau anak pejabat jadi hebat karena difasilitasi? Mana yang lebih hebat? Anak rakyat yang hebat karena ingin hebat dirinya. Ngerti maksud saya? Berarti yang terhormat itu kan sebetulnya yang hebat karena dirinya ingin hebat, bukan hebat karena difasilitasi
oleh orang yang sudah hebat. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita mengatakan para nabi dan para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah, secara tidak langsung kita sedang merendahkan martabat para nabi dan para rasul sendiri. Padahal mereka itu hebat karena dirinya ingin hebat. Jadi sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama buat semua orang kalau ingin hebat. Paham maksud saya? Maka kan di Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai Allah, ikuti aku. Kata para rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu seperti Allah mencintai aku. Kan gitu. Artinya para rasul pun mengatakan bahwa Anda dengan saya bisa mencapai capaian yang sama. Terasa nggak mahadilnya Allah? Nah, banyak sekali di sini ya persepsi yang salah. Ketika orang lain hebat, wah kan dia mah rasul. Terus Anda, ya saya kan manusia biasa. Sedangkan rasul sendiri disuruh bilang oleh Allah bahwa mereka manusia biasa. Kan itu dinyatakan di Quran. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai para nabi, para rasul, bahwa Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu Quran. Nah, kalau kita punya persepsi yang semacam itu, wah itu mah rasul. Rasul itu ada mukjizatnya. Kalau kita nggak mungkin dapat mukjizat. Mau punya Allah yang begitu? Saya dari kecil aja udah nggak mau punya Allah kayak gitu. Kata bapak saya, rezeki sudah ditentukan Allah. Saya kan pernah nanya sama bapak saya, Pak, kenapa kehidupan kita tuh miskin amat? Sehari makan, sehari enggak. Kalaupun makan hari kedua semua karbohidrat. Iya. Bedanya yang ini nasinya basah, yang ini nasinya kering. Namanya gelendar. Legendar tuh apa namanya tuh? Ya sama-sama nasi lah. Yang ini nasi basah, ini nasi kering. Itu yang dibuat ibu saya. Tapi itu sudah mewah saat itu. Sekarang kan saya baru bisa tertawa. Kalau itu sama-sama nasi. Ini tipe versi basah, ini versi kering. Itu aja. Paham? Gitu. Lalu bapak saya mengatakan, ya rezeki sudah ditentukan Allah. Saat itu saya bingung. Allah itu semena-mena ya. Gitu. Tetangga saya duitnya banyak. Bapak saya kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau nyuruh beli saya ke warung, itu ikan asin 1 ons, minyak 1 ons, itu yang pakai canting itu, yang makan 11. Dan saat itu saya mulai tidak percaya kalau Allah itu begitu, nggak percaya. Allah saya kayaknya nggak gitu lah. Itu Allah bapak saya. Ternyata begitu saya sudah dewasa, saya menemukan ajaran yang sebenarnya. Ternyata Allah tuh nggak begitu. Allah tuh menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan kesempatan yang sama untuk mencapai dia untuk semua orang. Kenapa kita berbeda? Yang membedakan ya cara kita mendapatkan rezeki. Yang membedakan cara kita, yang membedakan pikiran kita, yang membedakan adalah ikhtiar kita. Itu yang membedakan. Bayangkan ya, kalau ajaran itu sekarang masih dipegang oleh kita, kita jadi orang yang putus asa. Ketika kita duitnya nggak punya, hidup kita susah, langsung kita berserah. Itu yang disebut berserah diri yang konyol. Katanya rezeki sudah tentukan oleh Allah. Dan takdirnya katanya saya mah bagian jadi orang miskin. Ya sudah, kamu akan terus begitu. Paham maksud saya? Naik lagi. Tadi kan baru syahadat, sholat,
Kemudian apa? Zakat. Saya cari referensi, apa sih zakat itu? Kenapa wajib zakat? Ternyata zakat itu kan bahasa Arab yang artinya adalah mensucikan. Apa yang bisa disucikan? Yang bisa disucikan kan cuma jiwa. Tubuh kita tidak bisa disucikan, tidak bisa disucikan. Jadi kalau Anda yang sudah zakat harta, jangan mentang-mentang dan sombong. Karena itu baru latihan awal, proses menyucikan jiwa, supaya jiwa tidak punya ikatan kepada harta. Itu belum menyucikan jiwa, belum. Apalagi yang tidak pernah berbagi. Yang berbagi aja hartanya 2,5% dari penghasilannya belum berkategori mensucikan dalam konteks zakat. Karena zakat itu menyucikan jiwa. Lari lagi berikutnya saum. Betul? Kan gak ada di Quran perintah puasa. Silakan tunjukkan pada saya. Ada gak perintah puasa di Quran? Gak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama, padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab, kalau puasa itu kan bahasa Pali dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Dan hampir semua orang sepakat yang namanya Baitullah itu adalah tempat yang di Mekah, yang disebut dengan Ka'bah. Sedangkan Allah mengatakan di Quran, ya, inna awala baitin hudi alinas lalati bibakata mubarakah. Yang namanya Bakah al-Mubarakah itu tempat tersembunyi yang diberkahi, tersembunyi loh, nggak kelihatan. Itu yang disebut dengan Bakah al-Mubarakah. Itu yang disebut dengan bait Allah. Makanya semua diperintahkan untuk haji. Walillahi alanas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait Allah. Kalau setiap manusia wajib berkunjung ke Baitullah, harusnya nggak boleh ada batasan. Tetapi secara syar'i, bukankah ada batasan? Kalian yang beragama tertentu tidak bisa semua bisa pergi ke Mekah. Apalagi gak punya duit. Yang punya duit tidak bisa pergi ke sana karena ada kuota. Karena ada kuota, kemungkinan kita baru bisa pergi ke sana setelah mendaftar baru 35-40 tahun yang akan datang setelah dihitung. Terus mau nunggu. Sedangkan yang bisa pergi ke sana kan dibatasi oleh keyakinan. Sedangkan Quran mengatakan bahwa berkunjung ke rumah Allah itu kewajiban setiap manusia. Nah, ini kan sebetulnya hanya sebuah pertanyaan saya pada diri saya. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara Anda. Saya sedang berbicara saya untuk diri saya. Kalau kalian nggak pernah nanya, hebat. Kalian mau wajah-wajahnya tenang, tidak segelisah saya. Itu waktu saya diajarkan surat Al-Waqiah ini, waktu saya sedang diajarkan hafiz Quran sama bapak saya. Itu hafiz Quran itu ternyata ada metodenya. Jadi caranya bukan dari Al-Fatihah Al-Baqarah, bukan. Jadi surat-surat terakhir dulu yang mudah. Makanya saya dulu ketika menghafal Quran mulai dari Al-Waqiah. Gak tahu tuh metode orang tua saya begitu. Kemudian turun ke bawah, baru nanti naik lagi ke atas. Baru hafal semuanya. Nah di Quran surat Al-Waqiah kan ada kata-kata begini. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Wah, saya saat itu kayak disambar geledek itu baca ayat itu.
Satu karena saya hafal, yang kedua saya ngerti artinya karena diajarkan bahasa Arab. Kayak kalian kan tenang aja baca ayat manapun. Itu hebatnya kalian. Baca ayat manapun tenang. Berulang kali baca 30 juz, kalian tuh wajahnya tenang. Saya nggak bisa baca Quran 30 juz, nggak bisa. Saya waktu disuruh baca sama bapak saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak saya, setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Kakak saya, adik saya, semua nurut. Saya nggak nurut. Saya di sini tuh ada yang ganjel. Apa argumennya? Apa argumennya? Kemudian dibacakan hadis, bapak saya pinter. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai basmalah putus tidak menjadi amal. Udah pakai hadis pun saya tetap gak mau baca. Nakal kan saya? Jangan ikuti saya. Ya dulu. Dan kalau dulu saya nggak nakal, saya sekarang nggak bisa ngajarin kalian. Itu untungnya kenakalan saya. Dan hari ini bisa ngajarin. Ternyata setelah saya baca namanya grammar, ilmu nahwu sorof itu. Pusing kan kalian? Ya kalian. Boro-boro baca Arab gundul, yang gondrong aja kalian nggak ngerti. Saya di pesantren dulu disuruh baca kitab kuning. Kitab kuning tuh warna kertasnya kuning, udah gitu Arabnya gundul, kecil-kecil lagi. Waduh. Ya karena saya taat sama guru, saat itu saya belajar. Begitu saya sudah dewasa, saya udah ketemu kitab kuning yang sebenarnya. Ternyata kitab kuning itu ternyata tidak berbahasa tertentu. Ternyata kitab kuning itu ada dalam diri saya, dan itu kitab saya, dan saya bisa melihatnya setiap saat. Kuning keemasan, indah luar biasa. Dan kalau saya baca kitab itu, gak ada suaranya, gak ada wajahnya, gak ada kata-katanya. Tahu-tahu saya mengerti. Intuisi saya hidup. Saat itu terjadi resonansi saya dengan alam tinggi. Tanpa kata, tanpa suara. Makanya kata Nabi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Dulu saya baca kitab kuning yang Arab gundul itu. Waduh, pusing saya. Nah ternyata orang tua kita tuh ngasih simbolik. Memang kitab kuning itu gundul. Gundul. Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Bahasanya universal, bukan bahasa tertentu. Dan bahasa itu tidak ada katanya, tidak ada suaranya. Tahu-tahu mengerti. Itu yang disebut dengan tubuh intuitif. Makanya siapapun yang sudah mencapai tubuh spiritualnya, maka tubuh intuitifnya hidup. Siapapun yang sudah hidup tubuh intuitifnya, tubuh mentalnya hidup. Siapa yang sudah tumbuh mentalnya, maka tubuh energinya hidup. Siapa yang tubuh energinya sudah hidup, tubuh fisiknya sehat. Maaf ya, banyak yang mengklaim dirinya guru spiritual, bengek. Bawa kaki aja diseret. Kan sebetulnya ada masalah dengan spiritnya. Karena menurut riset neuroscience, seseorang yang spiritnya, tubuh spiritnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat. Maka tubuh energinya sehat, tubuh mentalnya sehat, maka tubuh fisiknya pasti sehat. Makanya orang yang tubuh fisiknya sakit-sakitan, ada masalah kan sebenarnya tubuh atasnya, itu aja.
Maka yang disebut dengan kesehatan holistik itu artinya adalah sentuh tubuh atasnya, sehat tubuh bawahnya, itu holistik. Whole itu artinya seluruhnya. Jangan cuma ngomong aja holistik, kalian ngerti juga enggak. Ngasal aja kalau ngomong. Dengarkan ceramah saya yang kemarin tuh, omong kosong, biar sadar. Karena kita terbiasa dengan omong kosong itu, betul? Gitu. Sampai mana barusan saya bicara? Jadi banyak sekali di sini ada konflik. Ketika saya baca Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Dan aku lebih dekat kepadamu, tapi saat itu kebanyakan manusia tidak melihat. Wah, saya bergetar jantung saya. Di sini timbul pertanyaan dari situ. Ya Allah, jadi nanti kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Ya Allah, kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Ya Allah, kalau saya harus melihat, dengan mata mana saya melihat? Karena saya sadar saat mati kan mata ini sudah nutup, sementara harus lihat. Gitu cara saya belajar Quran. Gitu nggak kalian? Nah itu hebatnya kalian. Kalian tuh 30 juz adem aja. Saya baca satu ayat aja di situ sudah itu. Ketika saya disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tahu ilmu nahwu sorobnya, grammarnya saya tahu. Kan artinya Bismillah itu atas nama Allah. Kan timbul pertanyaan dalam diri saya, apa saya berhak mengatasnamakan Allah? Kenal juga enggak. Terus Allah tuh siapanya saya? Kok saya berani-berani mengatasnamakan dia? Terus dia tuh siapa? Kenapa harus diwakili oleh saya? Gitu nggak kalian baca Bismillah? Yakin enggak? Makanya kalian itu hebat. Hebat sebetulnya. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya apapun baca Bismillah. Betul nggak? Makanya itu yang terjadi. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim, betul? Iya. Sedikit ada gangguan, marah. Betul? Iya. Masakannya tumpah, marah. Itu Bismillahmu. Iya. Naik mobil sih pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, udah bener. Begitu jalan mobil, ada angkot nurunkan penumpang, nit, itu Bismillahmu. Betul nggak? Padahal yang diwakili itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak nekat gitu baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak mewakili sifatnya, tidak mewakili visi dan misinya. Sadar nggak kalian tuh diciptakan Allah untuk kesenangan Allah? Sadar kau diciptakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah? Kenapa Allah menyuruh kita Bismillah? Supaya sadar bahwa kita ini tangan Allah. Maka Allah bilang di Quran, yadullah fawqa aydihim, tanganmu tuh tanganku, kata Allah. Ini tangan Allah bukan tanganmu. Dan tangan ini hanya satu tujuannya, untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenanganmu.